Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan surah Al-Anbiya ayat 107. Allah telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam kamus Lisanul Arab dinyatakan apa itu makna rahmat? Ternyata makna rahmat yaitu bermakna ar-riqqatu wa ta'afu, yang bermakna kelemah lembutan, ketenangan, ketentraman. Oleh karenanya dinyatakan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Allah telah berfirman, dan tidaklah kami utus kamu yaitu Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan memberikan rahmat untuk alam. Di dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia menyatakan rahmat itu memiliki dua makna. Ada dua arti. Yang pertama rahmat lil alam, yang kedua memiliki rahmat lin nas. Apa makna rahmat lil alam? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semuanya untuk melaksanakan amal kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Bahkan kita senantiasa bagaimana bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, likulli shay'in hikmah, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Hadirnya Islam ke muka bumi ini tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tidak hanya bermanfaat pada umat Islam saja, tapi manusia secara umum, termasuk untuk alam. Tidak hanya bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya pun mendapatkan nikmat karena diturunkannya yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai ilustrasi dinyatakan bahwa rahmatan linnas tidak menggunakan kata-kata rahmatan lil mukminin, tidak menggunakan kata-kata rahmatan linnas atau rahmatan lil muslimin, tetapi secara sederhana rahmatan linnas itu bermakna umum, baik muslim maupun non muslim. Bukankah hadirnya Nabi Muhammad ketika kaum perempuan ditindas, banyak dikubur hidup-hidup, tapi sangat luar biasa derajat wanita diangkat? Bukankah kita bisa melihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim? Bahkan Nabi pun mencontohkan, kalau kita sedang berbisnis, berbisnislah yang baik. Terlepas bahwa saat kita berjualan, pembeli kita baik muslim maupun non muslim, secara sederhana mohon diperhatikan timbangannya. Allah telah menegaskan manusia sukses kebanyakan adalah berbisnis. Mereka masuk surga karena berbisnisnya jujur baik. Tapi betapa banyak orang yang masuk dalam kubangan api neraka karena dia tidak jujur. Bukankah Allah telah tegaskan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang melakukan curang dalam timbangan. Kalau kita renungkan, kenapa sama Islam melarang kita saat kita berjualan tidak boleh merugikan pembeli? Karena salah sederhananya, kalau kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, penjual kalau dia berbuat baik terhadap pembeli, maka pembeli pun akan berbuat baik kepadanya, menjadi pelanggan yang setia. Sebaliknya, kalau penjualnya tidak baik, maka pembeli pun tidak berbuat baik terhadap penjual tersebut.
Demikian halnya dalam bersaing, Islam melarang menjelek-jelekan harga dengan yang lainnya. Bukankah Rasulullah banyak dalam berbagai hadis tidak boleh menjelek-jelekan dagangan orang lain? Karena secara sederhana, Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita renungkan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa umat Islam tidak boleh ada makanan minuman yang dilarang dalam Al-Quran? Di antaranya kita tidak boleh misalkan makan daging babi dan seterusnya yang dilarang oleh Islam. Ternyata dalam ilmu kedokteran modern ditemukan ternyata dalam daging babi tersebut ada cacing pita yang tidak baik untuk kesehatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi pun mencontohkan dengan sistem bagi hasil. Nabi berinteraksi, punya modal skill untuk mengelola bisnis dan mendapatkan modal dari saudagar kaya raya waktu itu belum menjadi istri beliau, yaitu Siti Khadijah, dengan sistem bagi hasil. Sampai sekarang embrio bagi hasil pun telah diterapkan bukan hanya di negara Islam, tetapi oleh negara-negara dunia. Bahkan ketika Amerika Serikat terkena krisis ekonomi moneter, banyak pakar yang menyatakan solusi bagi ekonomi dunia adalah ekonomi Islam, di antaranya dengan sistem bagi hasil yang bisa dipraktikkan dalam sistem perbankan dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian halnya yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatan lil alam. Islam hadir di muka bumi ini luar biasa. Kita tidak boleh berlaku curang, kita tidak boleh untuk menebang pohon sembarangan, karena bukankah Allah telah menegaskan itu karena ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia, sehingga dinyatakan wala tamsi fil ardi marha. Jangan kita sombong, jangan kita egois, karena ulah kita Allah tegur dengan berbagai macam ujian musibah. Demikian halnya hadirin, ketika kita ingin menyembelih hewan kurban atau hewan binatang sapi, kambing dan lain sebagainya, di dalam Islam terutama Rasul sangat memberikan, sangat mencontohkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk menajamkan pisaunya, dan sampai-sampai urat yang tiganya itu harus putus. Menurut orang-orang Barat, bahwa penyembelihan cara Islam ini kejam. Justru kata orang Barat, penyembelihan yang bagus kata orang Barat itu adalah dipingsankan terlebih dahulu baru disembelih. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berita yang luar biasa. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Azim dari Hannover University Jerman, justru dia membantah orang Barat yang menyatakan penyembelihan dengan cara stunning, dengan dipingsankan itu lebih baik dibanding dengan cara-cara yang dipraktikkan oleh Islam. Justru dia melakukan uji coba, baik cara Islam maupun cara orang Eropa atau orang Barat. Dengan cara Islam, dia menaruh 2 chip. Chip yang pertama itu ditaruh di kepala yang mendekat dengan rasa sakit binatang saat disembelih, yaitu dengan ditaruh chipnya yang pertama EEG. EEG itu kepanjangannya elektroencefalogram, yang merekam tentang aktivitas ketika sapi binatang disembelih, apakah ada grafik naik atau turunnya, bisa terlihat apakah sapi yang disembelih sakit atau tidaknya. Ternyata dengan cara Islam, yang pertama ditaruh di kepala yang namanya EEG, ketika disembelih ternyata Masya Allah tidak ada perkembangan grafiknya, yang artinya binatang yang disembelih dengan cara Islam tidak merasakan sakit.
Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika beberapa detik berikutnya justru grafiknya itu semakin turun. Yang disimpulkan oleh para peneliti dari Hannover University, justru binatang yang disembelih itu seperti halnya tidur yang pulas. Nah, ada pertanyaan dari orang barat, bagaimana dengan ekspresi kakinya yang kejang-kejang? Justru dia menyampaikan itu karena akibat refleks saja, karena uratnya yang putus dia itu sehingga jadi dia kejang-kejang. Kemudian yang satunya lagi ditaruh chipnya di jantungnya yang untuk merekam aktivitas jantung yang namanya adalah ECG, elektrokardiogram, yang merekam bagaimana aktivitas jantung ketika disembelih itu hewan. Ternyata luar biasa, memompak jantung itu sangat kencang sekali, sehingga darah-darah yang ada dalam seluruh tubuh itu bisa diambilnya, dipompaknya, bahkan bisa dikeluarkan melalui leher yang sudah disembelih. Sehingga ada catatan yang menarik menurut Profesor Wilhelm dan kawan-kawannya, bahwa daging yang disembelih dengan cara Islam itu lebih bersih sesuai dengan standar internasional atau GMP. Berbeda dengan cara yang barat yang dipingsankan terlebih dahulu. Sekilas memang tidak sakit itu binatang, tidak ada pergerakannya, perlawanannya. Tetapi apa yang dilakukan dengan uji coba sama, chip yang ditaruh di EEG, yang di kepala itu kemudian ditaruh di jantung, EEG yang merekam aktivitas yang bisa kita lihat, ternyata menurut mereka bahwa ternyata grafiknya naik, yang berarti ketika hewan itu disembelih mereka merasakan sakit. Kemudian memang gerakannya tidak kuat tapi merasakan sakit. Kemudian bagaimana chip yang ditaruh di jantung tersebut ternyata memompaknya lebih lambat. Ketika jantung yang memompaknya tidak kencang, lambat, apa yang terjadi? Kemudian darah pun yang dimompaknya itu sedikit, sehingga banyak yang sampai membeku, sehingga menjadi timbul banyak bakteri dalam daging tersebut. Sehingga kesimpulannya, pertama adalah dengan cara yang dipingsankan itu bisa menyakiti hewan. Yang kedua adalah dagingnya itu tidak sesuai dengan standar GMP atau dagingnya sehat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal kita diingatkan Nabi dilahirkan. Allah pun mengangkat derajat luar biasa dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Sangat luar biasa Islam memberikan rahmat bagi alam. Sampai-sampai Nabi menyeru kepada kita sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang usianya dan mereka baik akhlaknya, amal solehnya baik. Kita terhadap orang tua harus kita menjadi anak yang soleh. Kita terhadap tetangga pun hendaknya kita hormati tetangga kita. Kita terhadap tamu pun Rasul sangat menganjurkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Kalau kita memuliakan tetangga, insya Allah tetangga pun akan memuliakan kita terlepas agamanya, baik itu muslim maupun non muslim. Bahkan kalau kita biar bermanfaat hidup di dunia ini, hendaknya kita senantiasa menjadi ilmuwan yang baik. Bukankah banyak ilmuwan muslim yang bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi umat-umat yang lainnya. Kita bisa lihat siapa penemu yang namanya ilmu sesar, ternyata itu pun adalah ilmuwan muslim yang bernama Abu Qasim Al-Jabrawi, yang namanya Al-Bukhari. Siapa penemu dalam ensiklopedia kedokteran, kita diingatkan namanya Avicenna. Terkesan orang Eropa, orang Barat, padahal itu adalah Ibnu Sina.
Kita diingatkan dengan sosok Averroes dan lain sebagainya. Sebetulnya adalah itu sosok Ibn Rus. Kita diingatkan dengan sosok Al-Haythami, bahkan Al-Jabbar, penuh ilmu matematik yang sangat bermanfaat, luar biasa sekali. Bahkan Nabi pun mencontohkan, hendaknya kita perkokoh akidah kita, hendaknya kita perkuat syariah kita, hendaknya kita perbaiki akhlak kita, karena inti inilah yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 31. Dikatakanlah, jika kita mencintai Allah, maka kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti teladannya yang sangat luar biasa sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semoga dalam kesempatan kali ini, dalam tema Islam rahmatan lil alamin, kita menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan hanya untuk umat Islam saja, maupun termasuk adalah rahmatan lil alamin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Inilah inti dari Islam. Hendaknya keberadaan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Allah telah tegaskan dalam surah Al-Isra sekali lagi ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada dasarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin disayangi oleh istri kita, kita dulu sayang terhadap istri kita. Kalau kita ingin disayangi, dicintai oleh anak kita, kita dulu sayang terhadap anak kita. Kalau kita sebagai pemimpin yang baik, maka kita harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh bawahan kita, oleh rakyat kita, sehingga kita termasuk nanti kalau dunia mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semoga ada manfaat dari kita semuanya.